Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Kali ini ada cerita tentang sekelompok remaja yang mendaki Gunung Kerinci. Walau ada kejanggalan, namun pendakian tetap memberi kesan. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan saat mendengarkan atau setelah mendengarkan. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak. Di pagi yang cerah, langit biru menandakan hari yang sempurna untuk mendaki Gunung Kerinci. Di base camp, suasana cukup ramai. Sejumlah pendaki lain sedang bersiap-siap, ada yang memeriksa perlengkapan, ada yang sedang duduk berbincang, sementara beberapa pendaki baru datang dan disambut oleh guide mereka. Tenda-tenda yang terpasang di sekitar base camp memberikan gambaran bahwa hari ini akan ada banyak pendaki yang menjelajahi jalur Gunung Kerinci. Ardi, seorang fotografer petualang, duduk di dekat meja pendaftaran. Matanya memandang ke arah para pendaki yang sibuk sambil menunggu Dika, teman lamanya, yang sedang berbicara dengan seorang guide lokal bernama Budi. Rina, seorang mahasiswa yang baru pertama kali mendaki gunung tinggi, tampak cemas, memegang erat ranselnya. Di sampingnya, Siska, seorang penulis yang tengah mencari pengalaman unik untuk buku barunya, menulis catatan kecil di buku jurnalnya. "Gimana Siska, sudah siap?" tanya Dika sambil mendekat. "Siap, kalau cuaca cerah. Tapi agak deg-degan juga," jawab Siska, tersenyum kaku. "Jangan khawatir. Kalau sudah di jalur, rasa takut itu akan hilang dengan sendirinya," Dika menenangkan. Setelah melakukan registrasi, mereka naik pickup yang membawa mereka melintasi perkebunan teh kayu aro. Pemandangan hijau perkebunan teh yang luas menyambut mereka, memberikan rasa damai. Namun, di balik ketenangan itu, Ardi merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti ada bisikan dari angin yang berhembus di antara pepohonan. Perjalanan menuju pintu rimba menghabiskan waktu sekitar setengah jam, dan begitu mereka tiba di pos registrasi, Dika mengingatkan mereka untuk segera melanjutkan. "Jalur ini bisa cukup ramai. Pastikan kita mengikuti jalur yang benar dan jangan sampai tersesat," kata Dika sambil memeriksa peta. Setelah turun dari pick-up, pendakian dimulai dengan melewati perkebunan teh yang masih luas. Jalan makadam yang rata membuat langkah mereka ringan. Di sepanjang jalur, beberapa pendaki lainnya tampak beristirahat atau melanjutkan perjalanan. Ada juga sekelompok pendaki yang lebih cepat berjalan di depan mereka. Suasana hutan semakin dekat, dan seiring mereka mendekati gerbang kecil yang mengarah ke pintu rimba, sebuah bangunan tua yang dulu digunakan sebagai kamar mandi terlihat mencolok di samping jalan. Tempat ini sepi banget ya. Pemandangannya memang indah, tapi ada yang terasa aneh, kata Siska, mencatatkan pengamatannya di buku. "Jangan terlalu banyak berpikir, nanti malah jadi parno," jawab Dika sambil tersenyum, meski matanya tidak bisa menutupi kegelisahan yang terlintas. Mereka mulai memasuki hutan dan suasana menjadi lebih sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di sepanjang jalur. Tak lama, mereka sampai di pos 1, bangku panjang, sebuah tanah lapang yang cukup luas untuk beristirahat. Pos 1 adalah tempat yang sempurna untuk beristirahat sejenak. Mereka duduk di bangku batu panjang yang terletak di tengah tanah lapang. Ardi mengeluarkan kamera, ingin menangkap momen keindahan alam, sementara Siska dan Rina berbincang ringan tentang pengalaman mendaki. "Aku sempat baca tentang Gunung Kerinci sebelum berangkat," kata Siska. "Ada cerita-cerita mistis di sekitar sini tentang sosok manusia setengah harimau yang sering terlihat di malam hari. Mereka bilang kalau pendaki yang tersesat akan bertemu dengan makhluk itu." Dika tersenyum tipis. "Itu cuma cerita rakyat Siska, jangan terlalu percaya ya. Kita hanya perlu fokus pada pendakian dan menikmati alam."
Namun kata-kata itu tak sepenuhnya menghilangkan rasa cemas di hati Siska. Dia memandang hutan yang semakin gelap, meskipun matahari masih cukup terang. Rina yang duduk di sebelahnya hanya mengangguk, tapi matanya menatap hutan dengan rasa penasaran. Setelah beberapa menit beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Jalur menuju pos 2, Batu Lumut, mulai menanjak. Tanah menjadi lebih lembek dan becek akibat hujan yang turun semalam. Terkadang mereka harus berhati-hati agar tidak tergelincir di jalur yang licin. Di pos 2, suasana semakin terasa sepi. Hanya ada sedikit pendaki yang melintas. Mereka melanjutkan pendakian menuju pos 3, Pondok Panorama. Jalur semakin menanjak dan dipenuhi oleh akar-akar pohon besar yang menjulang tinggi. Setiap langkah terasa lebih berat, namun pemandangan di sekitar mereka semakin memukau. Udara semakin sejuk, memberikan kenyamanan yang sedikit mengurangi kelelahan. Di sepanjang jalur, mereka masih bisa bertemu dengan pendaki lain, meskipun tidak terlalu ramai. Beberapa pendaki tampak lebih cepat, menyalip mereka dengan kecepatan yang mengagumkan. Sementara itu, Ardi merasa ada yang mengganjal. Terkadang, di kejauhan, ia melihat bayangan yang bergerak cepat, seakan mengikuti mereka. Namun saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia mengabaikan perasaan itu, berusaha fokus pada perjalanan. Aku baru sadar, kata Siska sambil melangkah, sudah lama kita nggak lihat pendaki lain lewat, ya? Dika memandang ke sekeliling. Memang, makin sedikit yang lewat, tapi itu bukan masalah. Kita akan terus maju. Di Pondok Panorama, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Tempat ini cukup lapang meski tidak begitu luas. Hanya ada ruang untuk satu tenda di sana. Di balik kenyamanan itu, sebuah sumber air yang jernih memberi mereka kesempatan untuk mengisi ulang persediaan air. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sini, selain beristirahat sejenak dan menikmati pemandangan. Jalan selanjutnya lebih menantang, ya. Tanah padat dan banyak akar pohon, ujar Ardi sambil mengangkat ransel. Mereka melanjutkan perjalanan menuju shelter 1, di mana mereka berencana untuk mendirikan tenda setelah melewati jalur yang lebih sulit. Jalan semakin terjal dengan tanah padat dan banyak akar pohon yang menjadi rintangan. Perjalanan menuju shelter 1 tidak mudah. Tanah semakin sulit dilalui dan mereka harus hati-hati agar tidak terpleset. Ardi yang berada di depan berhenti sejenak. Ia mendengar suara aneh dari balik pepohonan. Suara seperti gemerisik yang tidak biasa, seperti ada yang mengikuti mereka. Apakah kalian mendengarnya? Tanya Ardi sambil menoleh ke belakang. Suara apa? Jawab Bika yang tampak tidak terlalu khawatir. Mungkin hanya angin. Namun rasa tidak nyaman semakin terasa di hati Ardi. Mereka melanjutkan perjalanan. Dan saat melintasi sebuah tikungan tajam di jalur, Ardi melihat sesuatu yang mengerikan. Di tengah-tengah hutan, berdiri seorang pria yang sangat tinggi, tubuhnya kekar terbalut oleh bulu lebat. Wajahnya tampak kabur seperti manusia, namun bagian kepalanya menyerupai wajah harimau, dengan tangan dan kaki yang berbulu, dan kuku-kuku yang tajam. Sosok itu berdiri diam, menatap mereka tanpa bergerak. Matanya berkilat tajam, mencerminkan sinar matahari yang terhalang oleh pepohonan. Siska, lihat, bisik Ardi dengan suara gemetar. Siska menoleh, namun sosok itu sudah menghilang, seolah disapu angin. Hanya ada hutan yang sunyi dan rimbun. Apakah kalian lihat itu? Tanya Siska, wajahnya pucat. Aku tidak tahu, mungkin itu cuma bayangan atau halusinasi, jawab Dika, berusaha meyakinkan teman-temannya. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan di matanya. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Mungkin kita terlalu lelah. Mereka berjalan lebih cepat, namun ketegangan tetap terasa. Suara gemerisik dan angin yang aneh tidak lagi terdengar, tapi perasaan bahwa mereka tidak sendirian tetap membayangi. Akhirnya, mereka sampai di shelter 1 setelah perjalanan yang melelahkan. Tempat ini terbuka dengan cukup luas untuk sekitar 15 tenda. Mereka mendirikan tenda dengan cepat dan beristirahat sejenak. Meskipun tubuh mereka lelah,
ketegangan akibat pertemuan dengan sosok aneh masih terasa. "Siska, kamu baik-baik saja?" tanya Dika, melihat ekspresi cemas di wajah temannya. Aku nggak tahu Dika, itu benar-benar aneh. Seperti ada yang mengawasi kita," jawab Siska, masih merasa gelisah. Malam mulai turun dan mereka duduk bersama di sekitar api unggun kecil. Suasana semakin dingin, namun percakapan mereka terhenti ketika angin malam berhembus kencang. Setiap detik terasa begitu panjang. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba Ardi mendengar suara langkah kaki. Langkah itu berat, seolah ada sesuatu yang besar berjalan mendekat. Ia menoleh, namun hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang. Mungkinkah itu hanya suara alam? Namun, untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di Gunung Kerinci, Ardi merasa takut. Sesuatu yang tak terlihat seolah mengintai mereka dalam kegelapan malam. Keesokan paginya, Ardi terbangun dengan rasa lelah yang luar biasa. Meskipun tidur beberapa jam, perasaan takut yang menghinggapinya semalam belum sepenuhnya hilang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan sosok pria bertubuh harimau itu kembali terlintas dalam pikirannya. "Selamat pagi," suara Dika terdengar dari luar tenda, membangunkan Ardi dari lamunannya. "Ayo, kita mulai perjalanan sebelum cuaca berubah." Setelah sarapan ringan dan memeriksa perlengkapan, mereka melanjutkan perjalanan menuju shelter 2. Jalur yang mereka lalui cukup menantang, dengan tanah yang licin dan jalur yang semakin terjal. Akar-akar pohon yang menjalar keluar dari tanah menjadi tantangan tersendiri, membuat perjalanan mereka lebih lambat daripada biasanya. Meski begitu, suasana pagi yang cerah memberi sedikit ketenangan. Di sepanjang perjalanan, Ardi lebih sering melirik ke sekitar. Meskipun tidak ada lagi bayangan yang tampak, perasaan diawasi tidak bisa dihilangkan begitu saja. Rina yang berjalan di sampingnya tampak tenang, meski sesekali ia menoleh ke belakang. "Ardi, kamu baik-baik saja? Terlihat pucat," kata Rina dengan perhatian. "Aku hanya sedikit lelah," jawab Ardi dengan ragu. Rasanya ada yang aneh di sini." "Sudah, jangan dipikirkan terus. Kita semua merasakannya tadi malam," ujar Siska yang berjalan di depan. "Tapi itu cuma mitos kan? Manusia setengah harimau, bukan? Cuma cerita untuk menakut-nakuti pendaki." Namun, Siska sendiri tidak tampak sepenuhnya yakin. Setiap langkah yang mereka ambil menuju shelter 2 semakin terasa berat. Beberapa kali, mereka berhenti untuk istirahat, menyesuaikan nafas mereka yang mulai berat. Setelah beberapa jam, mereka tiba di shelter 2. Tempatnya tidak terlalu luas, hanya cukup untuk beberapa tenda. Di sini, mereka beristirahat sejenak dan memutuskan untuk mendirikan tenda. Di sekeliling mereka, beberapa pendaki lain juga tampak beristirahat, dan suasana terasa lebih ramai dibandingkan dengan shelter 1. Namun, meskipun ada pendaki lain di sekitar, Ardi merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa pendaki tampak berbicara dengan suara pelan, bahkan tampak seperti berbisik satu sama lain. Ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, seakan-akan ada sesuatu yang mengganggu pikiran mereka semua. Tiba-tiba, terdengar suara dari arah hutan. Suara langkah berat, seolah ada sesuatu yang berjalan menuju mereka. Semua orang di shelter 2 diam, menunggu dengan cemas. Ardi menoleh ke arah suara itu, namun yang ia lihat hanya bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. "Pasti cuma binatang, mungkin harimau Sumatera," bisik Dika berusaha menenangkan suasana. Namun Ardi tidak bisa menahan rasa takutnya. Sesuatu yang tidak terlihat, entah itu makhluk atau perasaan, mengintai mereka dengan intensitas yang semakin nyata. "Tapi itu tidak seperti binatang biasa," kata Ardi, hampir tidak percaya dengan apa yang ia rasakan. Siska yang sempat merasa cemas, berusaha mencari penjelasan logis. "Cuma suara angin Ardi, jangan dipikirkan terlalu dalam. Kita harus terus maju." Namun, seiring berjalannya waktu, rasa cemas semakin meningkat. Tenda-tenda di sekitar mereka mulai terasa lebih jauh. Pendaki lain tampak lebih berhati-hati, seolah mereka pun merasakan ada sesuatu yang aneh di sekitar mereka.
Pagi hari berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan menuju shelter 3. Tenda-tenda di shelter 2 telah dikemas, dan mereka mulai melangkah ke jalur yang lebih terjal. Jalur ini dipenuhi oleh akar pohon yang besar dan jalanan yang semakin sulit. Ini adalah salah satu bagian yang paling berat dalam perjalanan mereka. Dan pendaki lain yang mereka temui mulai tampak lebih sedikit. Hanya ada beberapa pendaki yang melintas dengan cepat. Meskipun suasana semakin sepi, ketegangan yang ada di dalam hati Ardi semakin terasa. Beberapa kali ia berhenti untuk menyesuaikan napas. Namun langkahnya terasa lebih lambat. Apakah kita benar-benar akan melanjutkan? Pikirnya. Di tengah jalur yang sempit dan penuh rintangan ini, Siska tiba-tiba terjatuh, hampir tersungkur ke tanah. Rina segera membantunya bangkit, sementara Dika dan Ardi membantu untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun tidak ada yang terluka parah, kecelakaan kecil itu membuat mereka semakin berhati-hati. Ayo, kita harus sampai di shelter 3 dan beristirahat, kata Dika dengan penuh semangat, mencoba untuk mengubah suasana hati. Namun, perjalanan ke shelter 3 tak mudah. Jalur semakin terjal dan akar pohon yang besar menjadi rintangan. Beberapa kali mereka harus berhenti untuk mengatur strategi, memilih jalur yang lebih aman. Jalur yang licin dan becek menambah tantangan, memaksa mereka untuk lebih berhati-hati. Meskipun langkah mereka terasa berat, mereka akhirnya tiba di shelter 3 setelah sekitar 1 jam pendakian yang melelahkan. Setelah beristirahat di shelter 3, mereka melanjutkan perjalanan menuju Tugu Yuda, tempat terakhir sebelum mereka mencapai puncak Gunung Kerinci. Tugu Yuda adalah titik terakhir untuk beristirahat sebelum menghadapi tanjakan curam menuju puncak. Di sini, mereka bertemu dengan pendaki-pendaki lain yang juga beristirahat sebelum pendakian terakhir ke puncak. Saat mereka tiba di Tugu Yuda, rasa takut dan ketegangan yang melanda mereka semalam akhirnya mulai mereda. Hanya ada 1 langkah lagi menuju puncak Indrapura. Dan meskipun perasaan tidak nyaman masih ada, mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Puncak sudah dekat, kita hampir sampai, kata Dika dengan semangat. Ayo, kita bisa lakukan ini. Mereka melanjutkan pendakian, setiap langkah semakin berat, tetapi semakin dekat dengan tujuan. Puncak Gunung Kerinci dengan kawahnya yang aktif dan pemandangan luar biasa di sekitarnya sudah di depan mata. Setelah istirahat singkat di Tugu Yuda, rombongan Ardi kembali bersiap. Dika memimpin di depan, diikuti oleh Rina, Ardi, dan Siska di belakang. Jalur di depan mereka adalah tanjakan terakhir menuju puncak Indrapura, terkenal dengan medan berbatu yang curam dan tenaga yang harus dihabiskan 2 kali lipat. Ayo, ini bagian terakhir. Kita harus bisa, seru Dika dengan suara tegas, berusaha membangkitkan semangat. Langkah demi langkah terasa begitu berat. Nafas mereka memburu, keringat membasahi tubuh meski udara di ketinggian semakin dingin. Jalur batu-batu tajam memaksa mereka untuk sesekali merangkak atau berpegangan pada bebatuan yang kokoh. Kabut tipis turun perlahan, menciptakan suasana sunyi yang mistis di sekitar mereka. Ardi memalingkan wajahnya ke kanan. Dari sudut matanya, ia sempat melihat bayangan samar bergerak cepat di balik kabut. Tubuhnya membeku sejenak. Apakah sosok itu kembali? Namun, ketika ia fokus menatap kabut, tidak ada apa-apa. Ardi, jangan bengong, tegur Siska dari belakang. Ah, iya, maaf. Ardi mencoba mengabaikan pikirannya. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa mereka memang tidak pernah benar-benar sendirian sejak semalam. Mereka terus berjalan mengikuti penanda jalur berupa pipa besi berwarna merah kuning. Setiap pipa menjadi penuntun bagi mereka untuk tidak tersesat, terutama dengan kabut yang semakin tebal. Satu persatu, mereka melewati jalur sempit yang memaksa mereka untuk merunduk atau berpegangan erat pada akar yang mencuat. Ayo, tinggal sedikit lagi. Dika menyemangati. Saat waktu terasa begitu lambat, kabut di sekitar mereka mulai tersibak oleh angin dingin yang bertiup kencang.
Sinar matahari pagi menyembul tipis di balik awan, menandakan bahwa mereka sudah hampir tiba di puncak. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, mereka menginjakkan kaki di bibir kawah puncak Indrapura. Suara angin bergemuruh memecah keheningan yang menyelimuti puncak. Di hadapan mereka terbentang pemandangan kawah besar berwarna kelabu kehijauan, dengan gas belerang yang mengepul dari kedalaman kawah. Ardi terdiam sejenak, menatap pemandangan yang begitu megah. Rasa lelah dan ketegangan yang ia alami di sepanjang perjalanan seakan sirna. Di kejauhan, mereka bisa melihat garis pantai Samudra Hindia, kota Padang, dan hamparan hijau hutan yang luas. Ini luar biasa, gumam Rina takjub. Iya, semua perjuangan kita terbayar, sambung Siska sambil menghela napas lega. Dika tertawa kecil sambil duduk di atas salah satu batu besar. Akhirnya kita sampai juga, puncak tertinggi Sumatera. Mereka duduk bersama di tepi puncak, menikmati momen kemenangan itu. Rina mengeluarkan termos berisi kopi panas yang ia bawa, dan mereka berbagi cangkir kecil sambil memandangi kawah. Keheningan di puncak terasa damai, jauh dari suasana mencekam yang mereka alami sebelumnya. Pernah dengar cerita tentang manusia setengah harimau di sini? Tanya Dika tiba-tiba memecah keheningan. Siska menoleh tajam. Bicara apa sih, Dik? Jangan mulai lagi. Serius. Katanya, makhluk itu menjaga kawasan ini dari orang-orang yang punya niat buruk. Kalau kita datang dengan niat baik, kita bakal selamat. Lanjut, Dika sambil menatap ke arah kawah. Ardi mendengarkan dengan saksama. Ia memikirkan kembali kejadian aneh yang mereka alami di shelter 1 dan shelter 2. Mungkin seperti yang Dika katakan, mereka tidak dianggap ancaman oleh penjaga. Itu entah makhluk mitos atau hanya cerita rakyat belaka. Aku rasa kita beruntung, bisik Ardi pada dirinya sendiri. Setelah berjam-jam menikmati puncak, mereka memutuskan untuk turun. Jalur turun tidak kalah sulit, terutama di bagian tanjakan curam menuju Tugu Yuda. Kabut yang tadinya hanya samar kini semakin tebal, membuat jarak pandang mereka terbatas. Namun, semangat mereka untuk kembali ke base camp mengalahkan rasa lelah yang mulai menguasai tubuh. Saat melewati shelter 3 dan shelter 2, suasana tampak lebih hidup. Beberapa pendaki lain yang mereka temui memberi senyum ramah. Bahkan ada yang berfoto bersama di jalur pendakian. Di shelter 2, mereka berhenti untuk makan siang dan beristirahat sejenak. Ardi akhirnya merasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara aneh atau perasaan diawasi yang menghantui mereka. Sepertinya kita cuma lelah waktu itu, kata Siska sambil tersenyum kecil, berusaha meyakinkan dirinya. Ya, mungkin, jawab Ardi dengan senyum tipis. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Perjalanan turun mereka berlangsung lebih cepat dibandingkan naik. Dalam waktu beberapa jam, mereka akhirnya keluar dari pintu rimba, kembali melihat hamparan perkebunan teh yang luas dan pemandangan desa Kayu Aro yang asri. Saat tiba di base camp, mereka disambut dengan ramah oleh warga setempat. Mereka merasa lega telah menyelesaikan pendakian ini dengan selamat. Perasaan puas dan syukur menyelimuti hati mereka. Sore itu, sambil duduk di warung kecil di dekat base camp, mereka kembali mengenang perjalanan yang telah mereka lalui. Jadi, mau naik gunung lagi? Tanya Dika sambil tertawa. Naik sih naik, tapi semoga nggak ketemu penjaga lagi, jawab Siska sambil mengangkat cangkir tehnya. Ardi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Perjalanan ini memberinya banyak hal untuk dipikirkan tentang batas kemampuan dirinya, ketakutan yang harus dihadapi, dan keindahan alam yang selalu menyimpan misterinya sendiri.